Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aulia, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dari salah satu universitas yang ada di Makassar. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah semata untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah Tafsir Ahkam Ekonomi. Yang gimana saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah ini. Judulnya yaitu Al-Amal, atau dalam bahasa kita berarti kerja. Nah, ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 105. Ini ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu pula Rasulnya dan orang-orang mukmin. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, apa makna al-amal dalam ayat ini? Nah, al-amal berarti pekerjaan, usaha, atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Artian bahwa dalam ayat ini Allah tidak hanya memerintahkan manusia untuk beribadah dalam arti sempit, tapi juga untuk bekerja, berusaha, berkarya, dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk menunggu rezeki yang datang begitu saja, tetapi Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan ikhtiar, seperti kisah Nabi yang berkaitan langsung dengan kegiatan bekerja. Nah, salah satu contoh terbaik adalah kisah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, beliau ini bekerja sebagai pedagang yang jujur. Karena kejujuran dan amanahnya beliau mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Nah, ketika beliau Muhammad SAW membawa barang dagangan milik Khadijah radhiyallahu anha ke Syam, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengurangi timbangan, tidak menipu pembeli, dan selalu berkata jujur mengenai kualitas barang yang dijual. Nah, akibatnya usaha beliau berkembang dan memperoleh keuntungan yang besar. Insyaallah. Nah, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Dari kisah Nabi ini kita belajar bahwa ekonomi Islam tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan bisnis, tetapi juga oleh kejujuran dan amanah. Next, kita masuk dalam analisis ekonomi Islam. Dalam ayat ini terdapat beberapa nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Yang pertama, kerja adalah ibadah. Artian bahwa setiap pekerjaan yang halal itu dapat bernilai ibadah apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Salah satu contohnya adalah seorang petani mungkin yang menanam padi untuk menghidupi keluarganya, ataupun seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, ataupun seorang pedagang yang mencari keuntungan dengan cara yang halal. Pekerjaan-pekerjaan ini memang berbeda-beda, tapi semua pekerjaan ini dapat bernilai ibadah apabila pekerjaan ini diniatkan dengan cara yang baik. Kemudian yang kedua yaitu Islam mendorong produktivitas. Ayat ini dimulai dengan perintah i'malu, yang berarti bekerjalah. Ini menunjukkan bahwa Islam menyukai umat yang produktif dan mandiri. Contohnya, seorang mahasiswa itu tidak cukup hanya berdoa agar lulus ujian, tetapi dia harus belajar dengan sungguh-sungguh dulu. Sama halnya dengan seorang pengusaha, dia tidak hanya cukup berdoa agar usahanya lancar, tetapi dia harus bekerja keras dan berusaha. Next, kemudian yang ketiga yaitu kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Nah, di sini Allah melihat seluruh pekerjaan manusia, termasuk cara memperoleh harta. Contohnya, seorang pedagang yang mengurangi timbangan mungkin akan memperoleh keuntungan sesaat, tetapi perbuatannya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, sebaliknya, seorang pedagang yang jujur mungkin memperoleh keberuntungan lebih sedikit pada awalnya, tetapi akan mendapatkan kepercayaan pelanggan dan keberkahan dalam usahanya.
Nah, next yang keempat yaitu tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, ayat ini mengajarkan bahwa setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan. Nah, dalam ekonomi modern, prinsip ini dikenal dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Nah, misalnya seorang bendahara organisasi harus mengelola uang secara transparan. Jika ia menyalahgunakan dana, mungkin manusia tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahui seluruh perbuatannya. Nah, itulah tadi beberapa nilai-nilai dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan ayat ini. Nah, apa kemudian contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, kita dapat menerapkan nilai al-amal. Yang pertama, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mencontek hasil pekerjaan teman yang lain. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas secara mandiri. Kemudian mengelola usaha kecil secara jujur. Kemudian tidak melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli online, kemudian menjaga amanah ketika dipercaya mengelola uang organisasi atau kelompok. Hal-hal sederhana tersebut merupakan salah satu contoh penerapan al-amal dalam kehidupan sehari-hari. Next, kesimpulannya dari Quran surah At-Taubah ayat 105 ini dapat dipahami bahwa Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja dan berusaha. Kerja dalam Islam bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui kisah Nabi Muhammad SAW ini, sebagai pedagang yang jujur, kita belajar bahwa kesuksesan ekonomi harus dibangun atas kejujuran, amanah, kerja keras, dan tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, kita harus menjadikan nilai al-amal sebagai pedoman dalam belajar, bekerja, dan beraktivitas ekonomi. Sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.